Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Atin Sugiyarti. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bagian dari materi statistika, yaitu tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Sebelum lanjut ke pembahasan tabel distribusi frekuensi data per kelompok, mari perhatikan terlebih dahulu pengertian dari statistika dan istilah lainnya. Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan dari data. Sedangkan statistik adalah segala informasi yang bisa kita dapatkan dari suatu data. Untuk memperoleh statistik, maka kita harus menggunakan statistika. Statistika dibedakan menjadi dua. Satu, statistika deskripsi, yaitu statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Yang kedua, statistika inferensia, yaitu statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Jadi, kegiatan statistika meliputi satu, pengumpulan data, yang kedua, pengorganisasian data, yang ketiga, penyajian data, yang keempat, pengolahan data, yang kelima, penganalisisan data, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Perhatikan istilah lain selain statistika dan statistik, yaitu ada populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek, baik benda ataupun manusia, yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Istilah lain ada datum dan data. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum atau bentuk jamak dari datum. Contohnya, tinggi badan 5 siswa. Masing-masing tinggi siswa disebut datum. Ada beberapa jenis data, di antaranya satu, data kuantitatif atau data numerik, yaitu merupakan data hasil dari pengukuran atau perhitungan. Data kuantitatif ini dibedakan menjadi dua. Satu, data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran, contohnya tinggi badan siswa. Yang kedua, data diskrit, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari hasil perhitungan, contohnya SMA YPHB mempunyai 3 mobil. Selain data kuantitatif, yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau data yang menyatakan keadaan atau karakteristik yang dimiliki oleh objek yang diteliti. Contohnya, data acara TV yang digemari siswa. Ukuran data ditentukan oleh banyaknya datum pada data tersebut. Ukuran data dinotasikan biasanya oleh N. Contoh berikut adalah hasil pengukuran berat badan siswa dalam satuan kilogram. Kalian bisa perhatikan contohnya seperti di layar. Ukuran data pada pengukuran di atas adalah N sebanyak 40. Dalam statistik ada yang dikatakan data tunggal dan ada data berkelompok. Suatu statistik dikatakan statistik data tunggal jika banyak variabel yang diteliti hanya satu. Sedangkan suatu statistik dikatakan statistik data berkelompok jika banyak variabel yang diteliti dikelompokkan dalam beberapa kategori. Salah satu kegiatan statistika adalah penyajian data. Ada beberapa bentuk dalam penyajian data, salah satunya penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel dapat diartikan sebagai susunan objek yang menggunakan baris dan kolom. Data statistika dapat disajikan dalam bentuk tabel.
Ada dua cara dalam menyajikan tabel. Satu, daftar baris dan kolom. Yang kedua, daftar distribusi frekuensi. Nomor dua inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Daftar distribusi frekuensi dibedakan atas dua jenis. Satu, daftar distribusi frekuensi tunggal, yaitu daftar dari data yang disajikan apa adanya tanpa disertakan rentang atau kategorinya. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini, ada nilai siswa, kemudian ada frekuensi. Jadi langsung nilainya 75 sebanyak 3 orang, 80 sebanyak 5 orang, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, daftar distribusi frekuensi data berkelompok, yaitu daftar dari data yang disajikan secara berkelompok atau diletakkan sesuai dengan kategorinya. Perhatikan contohnya, ada nilai siswa mulai dari 41 sampai 50 jumlahnya sebanyak 1 orang, dari 51 sampai 60 sebanyak 3 orang, dan seterusnya. Kalian bisa lihat perbedaan antara data tunggal dengan yang berkelompok. Rentangnya kalian bisa lihat ya, rentang nilainya. Perhatikan istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Contohnya berat badan dalam satuan kilogram. Kalian bisa perhatikan ada berat badan 35 sampai 39, ini ada 11 orang, 40 sampai 44 ada 14 orang, dan seterusnya. Dari tabel ini kalian bisa lihat ada berapa banyak kelasnya. Banyak kelas ini ada sebanyak 5. Dari mana melihatnya? 35 sampai 39 dikatakan kelas pertama, 40 sampai 44 ini adalah kelas kedua, 45 sampai 49 kelas ketiga, 50 sampai 54 kelas keempat, dan 55 sampai 59 kelas kelima. Selain itu ada juga panjang kelas. Panjang kelas ini contohnya dari 50 ke 55. Berapa nih selisihnya? 5. Berarti panjang kelasnya 5. Atau boleh juga nih dari 40 ke 45 juga sama 5. Dari 45 ke 50 juga sama 5. Melihat panjang kelas itu dari kelas pertama ke kelas kedua, atau kelas kedua ke kelas 3, dan seterusnya. Selain itu ada interval kelas. Interval kelasnya untuk tabel ini adalah 5. Contohnya dari kelas kedua itu 40 sampai 44. Cara menghitung interval kelas dihitung dari angka 40-nya. 40, 41, 42, 43, 44. Maka interval kelasnya atau lebar kelasnya ada 5. Begitupun dengan kelas yang lain. Dari 35 ke 39 juga ada 5. 45 ke 49 juga ada 5. Selain itu juga ada yang dikatakan batas bawah. Batas bawah kelas itu ada yang di sebelah kiri. 35, 40, 45, 50, 55 ini dikatakan batas bawah kelas. Sedangkan yang sebelah kanan, ini angka 39, 44, 49, 54, 59, ini dikatakan batas atas kelas. Jadi itulah istilah yang ada dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Dan ini harus kalian ketahui karena untuk membuat langkah-langkah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, sekarang mari perhatikan pokok pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi dari data berkelompok. Jadi langkah-langkahnya ini sebanyak 5. Yang pertama, menentukan jangkauan data atau kita lambangkan dengan J. J ini diperoleh dari datum tertinggi dikurangi datum terendah. Langkah yang kedua, tentukan banyak kelas. Kita lambangkan dengan K dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N, dengan N adalah jumlah seluruh datum. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Kita lambangkan dengan C. C ini diperoleh dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Langkah yang keempat, tetapkan batas bawah kelas yang pertama.
sedemikian sehingga kelas interval tersusun dengan mudah, tetapi semua datum termuat dalam daftar. Yang kelima, memasukkan datum ke dalam kelas interval untuk memudahkan dapat digunakan tali atau turus. Contoh, buatlah daftar distribusi frekuensi dari data tinggi badan 40 siswa SMA YPHB dalam satuan cm. Kalian bisa perhatikan datum-datumnya ya, ada 40 dengan tingginya seperti yang tertera di dalam tabel ini. Coba kalian perhatikan. Nah, bagaimana dari data-data ini, dari datum-datum ini kalian membuat ke dalam daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat daftar distribusi data berkelompok. Yang pertama, tentukan jangkauannya. Dari data yang diberikan, diperoleh datum terkecilnya 151 dan datum terbesarnya atau tertingginya 174. Maka jangkauannya diperoleh dari 174 dikurangi 151 sama dengan 23. Langkah yang kedua, tentukan banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40 hasilnya 6,28 dibulatkan menjadi 6. Langkah yang ketiga, tentukan panjang kelas diperoleh dari jangkauan dibagi dengan banyak kelas. 23 dibagi 6 hasilnya 3,8 kita bulatkan menjadi 4. Langkah yang keempat, ambil batas bawah kelas yang pertama. Bila batas bawah kelas yang pertama kita ambil 151, maka batas kelas pertama dari 151 sampai 154. Kemudian kita buatkan menjadi 6 kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 karena tadi ada 6 kelas. Untuk ke bawahnya sangat mudah sekali. Kalian perhatikan mulainya. Di kelas pertama mulainya 151. Kita lihat panjang kelas itu ada 4. Tambahin saja 151 tambah 4 155. Tambah lagi 4 159. Ditambah lagi 4 163. Ditambah lagi 4, 167. Ditambah lagi 4, 171. Ke kanan pun sama. Tadi patokannya yang kelas pertama itu berapa awalnya? 154. Kemudian tambahin 4 ke bawahnya. 154 tambah 4, 158. Tambah lagi 4, 162. Tambah lagi 4, 166. Tambah lagi 4, 170. Ditambah lagi 4, 174. Selanjutnya kita buatkan tabelnya. Kalian bisa perhatikan di sini ada tabel interval, ada tabel turus, kemudian ada frekuensi. Nah, seperti yang telah kalian tadi ikuti langkah-langkahnya, dari kelas 1 sampai kelas 6, kalian masukkan ke dalam tabel interval. 151 sampai 154, kemudian bawahnya 155 sampai 158, bawahnya lagi 159 sampai 162, bawahnya lagi sampai 171 sampai 174. Nah, kemudian langkah sekarang kita perhatikan nih data yang diberikan tadi. Mulai dari 162. 162 ini masuk ke interval yang mana? 162 masuk ke kelas yang ketiga. Kita kasih turus di kelas yang ketiga 1. Kemudian kita lihat lagi 154 masuk ke mana? Ternyata masuk ke kelas yang pertama, kasih turus 1. Yang ketiga 154 masuk lagi ke kelas yang pertama, kasih turus lagi. 159 masuk ke kelas yang ketiga, kasih turus. 173 masuk ke kelas
ke 6, kasih terus. 165 nih masuk ke kelas ke 4. Kemudian 170 masuk ke kelas ke 5. 172 masuk ke kelas ke 6. 157 masuk ke kelas kedua. Oke, semakin bertambah ya terusnya. Kemudian 166 nih, 166 masuk ke kelas ke-4. 158 masuk ke kelas kedua. 158 lagi masuk ke kelas kedua. 162 masuk ke kelas ketiga, dan seterusnya sampai ke 40 datum ini termasukkan ke dalam tabel ini. Misalnya ini nih yang terakhir 159, ini masuk ke kelas ke-3. Setelah selesai semua datum-datum ini dimasukkan ke dalam kelasnya, maka kita hitung nih terusnya ada berapa. Kita lihat kelas yang pertama 151 sampai 154 ada berapa terusnya. Kita hitung, ternyata ada 5. 155 sampai 158 ini ternyata ada 9. 159 sampai 162 ada 10. 163 sampai 166 ada 6. 167 sampai 170 ada 5. 171 sampai 174 ada 5. Kemudian kita totalkan biar kita melihat apakah jumlah seluruh frekuensi ini sama nggak dengan banyaknya datum. Kita hitung, ternyata ini banyaknya frekuensi ada 40, berarti ini datanya sudah sama ya antara data awal dengan data yang berkelompok, berarti ini betul tabelnya. Itu ya langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham semuanya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan latihannya. Ini ada data hasil penilaian harian matematika dari 60 siswa. Nah, dari data ini kalian buat tabel distribusi frekuensi data berkelompoknya beserta langkah-langkahnya seperti yang telah tadi Ibu jelaskan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya like dan subscribe. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan.